Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Desvianjani dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri Titian Teras Haji Abdul Rahman Sayuti. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari peta konsep saya mengenai materi dari Perang Teluk. Perang Teluk adalah perang yang terjadi di Timur Tengah yang dipicu oleh invasi Irak terhadap Kuwait. Perang Teluk terjadi pada tanggal 2 Agustus 1990 hingga 28 Februari 1991. Irak pada saat itu dipimpin oleh Saddam Hussein. Perang Teluk dimulai dengan serangan udara besar-besaran oleh Amerika Serikat terhadap Irak di bawah nama Operasi Badai Padang Pasir atau disebut dengan Operation Desert Storm. Lanjut, kita akan masuki latar belakang dari Perang Teluk. Sebelum Perang Teluk terjadi, Irak terlebih dahulu terlibat perang terhadap Iran. Perang tersebut menyebabkan kemerosotan ekonomi di kedua belah pihak. Untuk menjaga reputasi negaranya, Saddam Hussein pun menjadikan Kuwait dan negara-negara tetangganya sebagai kambing hitam. Dan ia juga mungkin masa perbatasan yang harusnya telah selesai seperti berikut ini. 1. Menuduh Kuwait menyedot minyak mentah dari ladang minyak Arumailah yang terletak di sepanjang perbatasan negara tersebut. Yang kedua, bersikeras bahwa Kuwait dan Arab Saudi harus membatalkan penghapusan utang luar negeri Irak sebesar 30 miliar dolar AS. Dan Irak juga menuduh bahwa kedua negara tersebut bersekongkol untuk menjaga harga minyak tetap rendah demi menjaga persahabatan dengan bangsa-bangsa barat. Yang ketiga, mengangkat masalah batas wilayah warisan pemerintahan Ottoman Turki. Menurutnya, Kuwait merupakan pembagian yang integral dari Republik Irak. Bahkan Saddam Hussein pun menyebutnya sebagai provinsi ke-19 dari Irak. Selanjutnya, kita akan masuk ke mulainya Perang Teluk. Pada tanggal 29 November 1990, Dewan Keamanan PBB mengesahkan penggunaan segala cara untuk melawan agresi Irak apabila Irak tidak segera menarik diri dari Kuwait sebelum tanggal 15 Januari tahun berikutnya. Pasukan koalisi yang telah siap melawan Irak berjumlah sekitar 750.000 orang, termasuk 540.000 dari pasukan Amerika Serikat dan jumlah relatif kecil dari Inggris, Perancis, Jerman, Uni Soviet, Jepang, Mesir, dan Arab Saudi. Sementara itu, Irak mendapatkan dukungan dari Yordania, Aljazair, Sudan, Yaman, Tunisia, dan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Pada pagi hari, pada tanggal 17 Januari 1991, serangan udara masif di bawah pimpinan Amerika Serikat yang dikenal dengan Operasi Badai Padang Pasir menghujani pertahanan udara Irak. Dalam waktu singkat, jaringan telekomunikasi, gudang senjata, dan juga kilang minyak pun porak-poranda. Tujuan dari serangan udara ini yaitu untuk memenangkan pertempuran udara dan juga untuk meminimalkan pertempuran darat sebanyak mungkin. Selanjutnya, pada pertengahan Februari, pasukan koalisi memerangi pasukan darat Irak di Kuwait dan juga selatan Irak. Serangan darat yang masif di bawah pimpinan sekutu dikenal dengan nama Operation Desert Saber yang diluncurkan pada tanggal 24 Februari 1991. 4 hari kemudian setelah diluncurkannya serangan darat ini, pasukan Irak pun menyerah dan Kuwait pun terbebas dari pendudukan Irak. Kemudian, pada saat yang sama, pasukan Amerika Serikat menyerbu Irak sekitar 120 mil dari sebelah barat Kuwait. Setelah itu, pasukan elit Garda Republik Irak pun menyusun pertahanan di selatan Al-Basrah di sebelah tenggara Irak. Namun, pada tanggal 27 Februari 1991, pasukan elit tersebut pun sebagian dapat berhasil dikalahkan. Melihat perlawanan Irak yang semakin lemah ini, Bush pun mengumumkan gencatan senjata pada tanggal 28 Februari 1991 yang mengakhiri Perang Teluk. Selanjutnya adalah akibat dari Perang Teluk. 1. Perang Teluk mengakibatkan kehancuran bagi Kuwait dan juga Irak. Namun, Saddam Hussein tetap tidak dipaksa untuk turun dari jabatannya. Yang kedua, pasukan Saddam Hussein secara brutal menekan pemberontakan terhadap suku Kurdi di utara dan juga Syiah di selatan. Ribuan warga suku Kurdi pun akhirnya tewas karena senjata kimia. Kemudian yang ketiga, di tahun-tahun berikutnya, pesawat Amerika Serikat dan juga Inggris melakukan patroli untuk mengawasi zona larangan terbang di atas Irak. Sementara itu, otoritas Irak melakukan upaya-upaya untuk menggagalkan pelaksanaan dari syarat-syarat perdamaian, khususnya inspeksi senjata oleh PBB. Hal ini mengakibatkan terjadinya konflik yang singkat
pada tahun 1998, tepatnya setelah Irak menolak para inspektur senjata. Kemudian, pada tahun 2002, Amerika Serikat yang dipimpin oleh George Washington Bush mensponsori resolusi baru PBB. Ia meminta dikirimkannya inspektur senjata ke Irak, dan inspektur PBB pun kembali ke Irak pada bulan November. Pada akhirnya, pada tanggal 17 Maret 2003, Bush tanpa persetujuan mengeluarkan ultimatum menyuruh Saddam Hussein untuk mundur dari kekuasaannya dan meninggalkan Irak dalam waktu 48 jam. Namun, Saddam Hussein menolak, dan akhirnya 3 hari kemudian pecahlah Perang Teluk II yang dikenal dengan sebutan Perang Irak. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai peta konsep dari materi Perang Teluk. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.